Bayangin gini, kalau kaya itu enak, kenapa banyak orang kaya malah stres? Kalau miskin itu hina, kenapa ada orang miskin yang hidupnya tenang dan bahagia? Dan yang paling bikin mikir, kenapa Abu Nawas, orang miskin, justru sering bikin Sultan kehabisan akal? Cerita ini bakal bikin kamu mikir ulang. Apa benar jadi orang miskin itu nasi buluk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah semuanya. Selamat datang kembali di Kisah Channel. Channel yang menyajikan cerita-cerita penuh hikmah, dibalut dengan kisah legendaris, cerdas, dan kadang bikin senyum sendiri. Sebelum kita mulai ceritanya, kami berdoa, semoga kalian semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki, dan dijauhkan dari segala kesulitan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekarang, mari kita masuk ke kisah Abu Nawas dengan tema "Apa enaknya jadi orang miskin?". Pada suatu masa di Baghdad, hidup seorang pria bernama Abu Nawas. Ia bukan pejabat, bukan saudagar kaya, bahkan rumahnya pun kecil dan sederhana. Kalau dilihat dari luar, Abu Nawas hanyalah orang miskin biasa. Pakaiannya sederhana, makannya kadang pas-pasan, dan hartanya tak seberapa. Namun, jangan salah, di balik kemiskinannya, Abu Nawas punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang kaya: akal tajam dan hati yang tenang. Suatu hari, Sultan mendengar kabar bahwa Abu Nawas sering berkata di pasar, "Menjadi orang miskin itu tidak seburuk yang kalian kira." Ucapan itu sampai ke telinga Sultan. Ia heran, bahkan sedikit terusik. Dalam pikirannya, miskin itu identik dengan sengsara, sementara kaya adalah puncak kebahagiaan. Maka, Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Di hadapan Sultan dan para pejabat, Abu Nawas berdiri dengan santai saja, tanpa rasa takut sedikitpun. Sultan lalu mempertanyakan, kenapa Abu Nawas berani mengatakan bahwa menjadi orang miskin itu tidak buruk? Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu kalau salah bicara, kepalanya bisa melayang. Namun, Abu Nawas bukan Abu Nawas kalau tidak berpikir cerdas. Ia mulai menjelaskan dengan cara sederhana, tanpa merendahkan siapapun. Abu Nawas mengatakan, orang miskin memang tidak punya banyak harta, tetapi mereka juga tidak dibebani oleh harta. Ia menjelaskan, orang kaya tidur dengan pikiran menjaga kekayaannya, sementara orang miskin tidur dengan pikiran bahwa esok masih bisa bangun dan bernafas. Orang kaya takut hartanya dicuri, orang miskin hanya takut lapar. Dan lapar bisa ditahan, tapi ketakutan tak pernah kenyang. Para pejabat mulai saling pandang. Abu Nawas melanjutkan, orang miskin jarang sombong, karena memang tidak ada yang bisa disombongkan. Dan justru disitulah letak keselamatannya. Kesombongan adalah pintu kehancuran, dan kemiskinan seringkali menutup pintu itu rapat-rapat. Sultan mulai terdiam. Ia tidak marah, justru mulai berpikir. Abu Nawas pun lalu memberi contoh lain. Jika orang miskin berbuat salah, yang diminta hanyalah perbaikan. Namun jika orang kaya berbuat salah, yang dipertaruhkan adalah nama besar, harta, dan kehormatan. Orang miskin jatuh, tinggal bangun. Orang kaya jatuh, jatuhnya bisa menghancurkan segalanya. Abu Nawas tidak pernah berkata bahwa miskin itu lebih baik dari kaya. Ia hanya ingin menyampaikan satu hal. Yang membuat hidup berat bukan miskin atau kaya, tetapi hati yang tidak pernah cukup. Akhirnya, Sultan tersenyum. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pikirannya. Sejak hari itu, Sultan tidak lagi meremehkan orang miskin. Dan Abu Nawas pulang ke rumahnya yang sederhana, tanpa harta tambahan, tetapi dengan satu kemenangan besar. Kebenaran telah disampaikan. Abu Nawas tetap hidup seperti biasa, sederhana, tenang, dan penuh rasa syukur. Miskin bukan aib, kaya bukan jaminan bahagia. Rezeki bukan soal jumlah, tapi soal cukup. Hati yang bersyukur lebih mahal dari emas. Kebahagiaan tidak tinggal di dompet, tapi di pikiran. Jika cerita ini membuatmu berpikir, tersenyum, atau merasa lebih tenang,
Jangan lupa like, share, dan subscribe Kisah Channel, agar kamu tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa hidup sederhana pun bisa sangat bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.